Enter our protagonist. Kisah akan berfokus pada seorang pria berkuasa yang memiliki bisnis marijuana bernama Michael Pearson. Ini orangnya, di mana bisnis tersebut sudah dijalankannya sejak duduk di bangku kuliah, yang saat itu dirinya mendapatkan beasiswa tapi masuk kelas hanya 1 semester saja. Berangkat dari sebuah keluarga yang kurang mampu, Michael ternyata memiliki sebuah ambisi untuk menjadi seseorang yang cukup berkuasa, di mana saat dia memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya, Michael tidak pulang ke kampung halaman atau bekerja di tempat orang, melainkan memilih untuk berbisnis marijuana dengan menjualnya kepada mahasiswa-mahasiswa kaya yang ada di universitas tersebut. Dan tentu saja untuk bisa berkuasa seperti sekarang, Michael sudah melalui banyak sekali proses yang cukup berat yang pastinya tidak akan segan-segan untuk melenyapkan nyawa seseorang. Setelah bertahun-tahun menjadi raja marijuana dan berada di atas singgasana yang tidak semua orang bisa dapatkan, Michael faktanya sudah lelah dengan dunia tersebut dan ingin pensiun dari kerajaan bisnis yang sudah membuatnya kaya dan melambungkan namanya. Di mana Michael berencana untuk menjual kerajaan bisnisnya tersebut kepada beberapa orang penguasa dan kaya raya, yang salah satunya adalah seorang pengedar narkoba kelas kakap bernama Matthew. Ini bebenguknya untuk menunjukkan betapa megah dan menguntungkannya bisnis ini. Michael pun mengajak Matthew untuk melihat-lihat kebun marijuana, di mana Matthew awalnya terkejut ketika melihat sebuah kontainer bekas dan menganggap jika Michael hanya omong kosong saja. Namun betapa terkejutnya Matthew saat melihat bagian bawah dari kontainer itu ternyata ada sebuah ruangan rahasia yang sangat besar, dipenuhi dengan kebun marijuana berikut dengan teknologi pengolahan mutakhir dan para karyawan yang mengurus ladang pembuat ngeplay ini. Matthew pun bertanya, jika bisnis ini begitu menguntungkan, kenapa kamu mau menjualnya? Michael pun menjawab bahwa dirinya sadar jika suatu hari nanti bisnisnya sudah pasti akan terendus oleh pihak berwajib dan pasti rumit sekali menyuap sana-sini, yang dengan track record dirinya di masa lalu yang dipenuhi dengan catatan kriminal, pasti sulit sekali untuk bisa tetap mempertahankan bisnis ini, sehingga dirinya berkesimpulan bahwa kenapa tidak pensiun saja dan menikmati masa tua dengan uang yang banyak. I've seen how the sausage is made. Now tell me about the butcher shops. When the money's in escrow. Sementara itu, kita akan dibawa ke sebuah perusahaan media di mana di situ ada seorang bos berita bernama Dave. Ini bebangusnya yang tanpa Michael sadari Dave pernah mengajaknya bersalaman ketika bertemu di salah satu pesta, di mana di situ Michael sengaja tidak menyalami Dave oleh karena perusahaan Dave pernah memberitakan hal-hal yang menjelekkan nama Michael Pearson. Men, excuse us. Like a party balloon. Dan akibat kejadian itu, kini Dave berambisi untuk mencari-cari kesalahan Michael dengan cara menyewa seorang detektif untuk memata-matai semua aktivitas yang dilakukan oleh Michael dan anak buahnya. Mickey Pearson, the odious Yankee gangster we're gonna bury. The number is 150000. Oh, of course I remember, Fletcher. Di sisi lain, kita akan melihat seorang pria Tiongkok bernama Dry Eye. Dia adalah bos dari sebuah kelompok kriminal cukup berpengaruh di Asia yang bisnisnya sendiri berfokus pada segala jenis penyelundupan seperti ondirdir mobil, spare part motor, panci Cimahi, termos Tasikmalaya, termasuk menyelundupkan manusia-manusia yang masih hidup. Dan mendengar kabar bahwa sang Raja Ganja akan mundur dari tahtanya, tentu hal itu membuat Dry Eye tertarik dan berniat untuk membelinya. It's gonna be double bubble. A gentleman's quote is a gentleman's word. Yes, boss. I'll have to stop you right there, Fletcher. Kembali ke kehidupan Michael, mari saya perkenalkan dengan istri tercinta Michael bernama Rosalind. Ini parasnya, tidak seperti permaisuri raja konvensional pada umumnya. Rosalind sangatlah mandiri, tidak manja, memiliki karir dan tidak mengandalkan uang suami. Hal itu terbukti dengan usaha bengkel mobil miliknya yang sekarang sudah memiliki beberapa karyawan dan customer dari seluruh mancanegara. Get down there and earn your money. Go on. Sebagai seorang istri, hanya satu pesan Rosalind kepada Michael, agar dia tetap waspada dan jangan gegabah ketika berniat untuk pensiun, karena pastinya akan banyak sekali pihak-pihak yang memperebutkan kerajaannya, di mana bisnis ini sendiri merupakan sebuah bisnis yang bagus, tapi bukan bisnis yang baik. Look, you'll have to do this elegantly, love. I fucking love you, babe. Fuck off.
Sesaat setelah Michael pergi, muncullah Dry Eye yang ternyata sudah lama mengenal Rosalind dari bisnis pembelian order dealnya, yang Rosalind sendiri tidak menyadari atau mengetahui jika barang-barang yang dipesannya selama ini berasal dari selundupan yang dilakukan secara ilegal. Nah, khusus untuk pesanan kali ini, Dry Eye tidak butuh uang sebagai bayarannya, melainkan diganti dengan bayaran dalam bentuk lain, yaitu pertemukan dia dengan suaminya yaitu Michael, dan Anda sudah pasti bisa paham untuk apa maksudnya. I can't promise anything. Ketika sudah bertemu dengan Michael, sekelas bos penyelundup seperti Dry Eye ini ternyata cukup dibuat tegang dan bingung pada awalnya tentang bagaimana caranya untuk mengungkapkan apa maksudnya, di mana Dry Eye memilih untuk memakai cara jalanan, yaitu langsung to the point apa tujuannya, yang hal itu ternyata bukan sebuah cara yang elegan dan berkelas untuk berbisnis dengan seseorang seperti Michael. Dan mari saya perkenalkan dengan tangan kanan Michael yang sangat kuat secara persona. Dia bernama Raymond. Melihat Michael bosnya seperti risih dengan kedatangan Dry Eye tentu membuat Raymond ikut risih juga, sehingga dia akhirnya angkat bicara dan menyuruh Dry Eye untuk segera pergi dari sana. Don't flirt with me, Dry. I'm a busy man. I hear you were getting out of the game. Melihat respon yang kurang baik tentu membuat seorang Dry Eye langsung emosi dan mengancam secara halus bahwa ketika seorang pria sejati diremehkan, maka hukum rimba lah yang akan berbicara. Dan tiba-tiba... Because you're not going out the way you came in. The lion's hungry. He eats. Ya, adegan barusan ternyata hanya ada dalam kepala Michael saja untuk menggambarkan betapa beringasnya dia ketika merasa tersinggung mendengar kata-kata ancaman dari si Dry Eye ini, di mana dengan usianya yang sekarang dan terhormatnya posisi dia saat ini, Michael tentunya memilih untuk tidak bertindak brutal dan lebih mengutamakan sikap berkelas dalam mengatasi masalah apapun. You should just marinate on it. I think your time's up, chaps. Sementara itu kita akan melihat sekelompok pemuda bertopeng yang masuk menerobos ladang Michael. Entah bagaimana dan dari siapa mereka mengetahui lokasi ini, tapi di situ tentu saja sudah ada para penjaga bisnis Michael yang sayangnya sudah bapak-bapak semua, sehingga membuat para pemuda ini justru semangat untuk merekam dan menghajar bapak-bapak tersebut. Back kick might take off your nose. Man don't want that smoke. Man's egg got cracked and his legs went jelly. Bad from early, your little head can't hurt me. I'm fighting through when it comes to this fighting thing, man. I put it. Hasilnya tentu saja bapak-bapak ini yang kalah. Dengan wajah yang sudah babak belur, si penjaga pun mengatakan bahwa anak-anak muda itu sangat terlatih dan pastinya ada seseorang yang sangat terlatih juga di balik mereka semua, di mana kita semua akan langsung dibawa ke seseorang terlatih itu, yakni seorang pelatih pemilik sebuah sasana. Ini orangnya. Take 2 steps back and wait your turn. Hal itu pun dibuktikan saat ada kelompok anak muda yang tidak mengantri, yang ketika ditegur baik-baik, mereka malah mengacungkan sebilah pisau dan... Grown-ups fight with their heads. That's where the real battle is. Up here, in the grey. Tak lama setelah itu, beliau pun mendapat telepon dari salah satu anak didiknya bahwa mereka memiliki sebuah kejutan untuk sang pelatih yang mereka hormati, yang setelah beliau datang ke sana, betapa terkejutnya si pelatih ketika melihat begitu banyak ganja berikut dengan video aksi mereka yang diupload ke YouTube. Make sure you get the uppercut in. Gangster. Boxes of bush. All bloods, no dust. Take it down. Fakta bahwa kejadian ini terjadi sesaat setelah dirinya mengumumkan akan mundur dari tahtanya jelas membuat Michael menjadi gusar, karena jika ladangnya sudah bocor ke media, tentunya akan menjadi sebuah masalah besar yang membuat harga jual bisnisnya sudah pasti akan anjlok. Fakta menarik lainnya adalah Michael memiliki backingan yang sangat kaya raya dan cukup berkuasa di Inggris, yakni seorang bangsawan bernama Lord Henry yang selama ini mendapat keuntungan besar dari bisnis yang dijalankan oleh si Michael ini, dan dengan adanya kejadian kemarin membuat Michael harus menutup beberapa ladangnya dan memindahkannya ke wilayah lain yang tentunya pasti membutuhkan biaya yang sangat besar dan bantuan dari seseorang yang cukup berkuasa seperti Lord Henry ini. Henry? Mickey. The toughs look after Mickey. Sebagai balas budi, Michael pun menemui salah satu kerabat Lord Henry yang sedang memiliki masalah, yakni tentang putri kesayangan mereka yang kabur dari rumah dan diketahui sudah kecanduan heroin. Dia bernama Laura. You remember the daughter? Yeah, Laura. Nice girl, good voice. Come on, you're driving.
Saat itulah Michael mengutus Raymond di mana dia terlihat sudah berada di apartemen tempat Laura bersembunyi, yang ketika teman prianya menolak untuk membukakan pintu, maka jangan salahkan Raymond jika dirinya bertindak sedikit lebih kasar. As you was, boys and girls. Thank you. Seperti bosnya Michael, Raymond pun bertindak seperti seorang pria berkelas yang tidak asal menghajar orang, di mana Raymond secara baik-baik meminta Laura untuk pulang dan menyuruh teman-temannya untuk tidak menahan atau ikut campur meminta Laura untuk tetap di sini. Now, Laura, your father's asked us to bring you home. Yes. Ketika satu temannya mencoba untuk bertindak dan tidak mengindahkan peringatan Raymond tadi, saat itulah Raymond mulai sedikit beringas dan dengan menyuruh anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada anak-anak pecandu yang tidak tahu diuntung ini. Touch me again, I'll cut your fucking arm off. Di saat bersamaan, tepat di parkiran kita akan melihat 3 anak muda beragajul yang tertarik dengan mobil keren miliknya, yang di situ kebetulan ada sang supir yang menjaga di luar, dan oleh karena tidak ingin ada gangguan, si supir pun memberikan mereka uang agar mereka segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, Buy yourself a sticky book, get a sweets. ya, mari saya pundurkan sedikit. Ternyata saat Raymond menyuruh anak buahnya untuk memberi sedikit pelajaran kepada para pemuda itu, si anak buah tak sengaja mendorong jatuh salah satu pemuda bernama Aslan, ini babangusnya, sehingga anak-anak yang di luar ini pun langsung mengabadikan momen tersebut, yang tentu saja akan menjadi sebuah barang bukti yang berpotensi menyebabkan masalah untuk kedepannya. Tak punya pilihan lain, Raymond dan anak buah pun langsung berpencar untuk mengejar anak-anak badung tersebut, di mana Raymond sendiri mengejar satu anak yang ternyata berlari ke sebuah lokasi berkumpulnya kelompok gangster, yang ternyata si anak adalah bagian dari geng tersebut. Dan seperti kebanyakan gangster yang merasa sombong dan jago ketika ramean, mereka pun berdiri bersama-sama untuk membuat Raymond kena mental, di mana Raymond yang tidak ingin menambah masalah pun justru dengan baik hati menawarkan mereka uang untuk membeli ponsel tersebut, dan dia akan langsung pergi tanpa mengganggu aktivitas mereka semua. Dan apa tanggapan anak-anak ini? Mereka justru dengan pededenya malah menyuruh Raymond pergi dan letakkan uangnya di bawah, disusul dengan majunya salah satu dari mereka yang membawa golok agar supaya membuat Raymond takut dan segera pergi dari sana. Ketika kesopanan sudah tak mempan, kini saatnya Raymond menunjukkan sikap seorang mafia yang sesungguhnya, dan How about you give us that bag and be gone anyway? Right! Phone. Sorry about that. setelah Laura berhasil dikembalikan kepada orang tuanya, Raymond pun langsung menemui Michael untuk melaporkan hasil tugasnya bahwa Laura sudah kembali bersama kedua orang tuanya. Namun ada insiden kecil, yakni tentang kematian yang tak disengaja kepada salah satu pemuda bernama Aslan, yang setelah ditelusuri, si Aslan ini ternyata adalah anak orang kaya asal Rusia yang tentu saja bisa menjadi masalah untuk kedepannya. Fell out of a window, boss. So you killed someone? No, it was the gravity that killed him, buddy. I've dealt with that. Shit. Kembali ke masalah si pelatih yang benar-benar terkejut saat mengetahui jika ladang ganja yang anak didiknya curi ternyata adalah milik seorang Michael Pearson, di mana hal itu tentu saja membuat si pelatih menjadi gusar dan memutuskan untuk bertanggung jawab atas tindakan ceroboh yang dilakukan anak-anak didiknya tersebut. I'll make amends, but just leave me lads alone. Dengan gentle, si pelatih pun menemui Raymond dan meminta maaf atas tindakan boloho anak-anak didiknya, di mana si pelatih dengan penuh komitmen akan membayar kerugian atas kerusuhan ini dengan kata-katanya, waktu, dan loyalitasnya sebagai tanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Dan untuk itu si pelatih pun diminta untuk menunjukkan siapa orang yang telah memberi anak didiknya pekerjaan dan menunjukkan di mana lokasi ladang ganja tersebut, yang tentu saja itu bukan merupakan pengetahuan umum dan tidak sembarang orang bisa begitu saja tahu mengenai lokasi yang sangat rahasia ini, di mana si pelatih sudah menangkap orang tersebut yang ternyata adalah pemuda Tiongkok yang mendapatkan lokasinya dari si Dry Eye.
Raymond pun langsung melaporkan hal itu kepada Michael, di mana dia berasumsi bahwa Dry Eye mungkin telah disuruh oleh senior mafianya bernama George. Ini orangnya yang merupakan seorang pria Tiongkok juga yang kebetulan memiliki bisnis heroin di salah satu wilayah di Inggris. Tanpa perlu bukti lebih, Michael pun segera menemui George untuk bertanya apakah benar dia yang telah menyuruh Dry Eye untuk mengobrak-abrik salah satu ladang bisnisnya, di mana George bersikeras bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang hal itu. Dan ya, Michael diam-diam telah menaruh racun pada teh yang diminumnya, di mana George hanya diperingatkan untuk jangan pernah macam-macam dengan kerajaannya. Dan oleh karena George nampak berkata jujur, maka kali ini Michael memaafkannya dan memberi dia penawar untuk racun yang telah diminumnya. Setelah pulih, George pun segera menemui Dry Eye untuk memastikan apakah benar dialah yang telah mengganggu bisnis Michael. Karena jika benar, itu merupakan sebuah tindakan yang beleguk dan sembrono, yang atas semua tindakannya tersebut, George pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dry Eye. Tetapi You are the Dragonhead now. Solidify your position. ketika Michael sedang ingin sendirian di kafe langganannya sambil menelepon sang istri, saat itulah muncul seorang pria yang mungkin adalah orang suruhan dari si Dry Eye, di mana saat pria Rusia itu akan membunuhnya, muncullah Raymond yang langsung menembak dan berhasil menyelamatkan bosnya. Tepat di waktu yang bersamaan, Rosalind sang istri pun didatangi oleh Dry Eye yang dengan percaya dirinya mengatakan bahwa dirinya akan menguasai bisnis milik suaminya sekaligus bengkel tempat mereka duduk saat ini, di mana Rosalind yang seorang istri sang raja ganja pun tentu sudah dibekali dengan sebuah pistol, lebih tepatnya pistol kecil yang nampak seperti mainan, sehingga hal itu dianggap tidak serius oleh Dry Eye yang segera menyuruh anak buahnya untuk membawa dia keluar. Dan Tony, get on it. ya, pistol yang nampak seperti cocokan tersebut ternyata adalah pistol asli, di mana saat pelurunya sudah habis, Dry Eye pun segera menyergap Rosalind, menunggingkannya dan bermaksud untuk menggadabahnya. Tapi tiba-tiba Hello, babe. setelah semua ketegangan ini selesai, faktanya masih ada si detektif sewaan Dave, seorang bos media yang kita lihat tadi di awal, di mana si detektif ini ternyata diam-diam sudah membuntuti semua aktivitas mereka semua dari awal, dimulai ketika Michael bersama Matthew, kematian Aslan si anak Rusia, sampai dengan sebuah rahasia tentang siapakah orang di balik si Dry Eye ini. Ternyata Matthew lah otak utama dari semua peristiwa yang terjadi ini, di mana dia sengaja bekerja sama dengan Dry Eye untuk mengutus si pemuda Tiongkok dan memperdaya anak didiknya si pelatih supaya mau mencuri beberapa ganja di lokasi ladang milik Michael, dengan tujuan supaya harga jual bisnis Michael menjadi murah. Yang tujuannya adalah Matthew hanya perlu merogoh kocek sedikit dari kantongnya tanpa harus membeli dengan harga sesuai kesepakatan di awal. Nah, rupanya si detektif ini ingin mengkhianati orang yang telah menyewanya, yakni si bos Dave, di mana dia berniat ingin menjual semua informasi ini kepada Raymond dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh si bos Dave. So, 20 million. Si bos Dave sendiri baru saja keluar dari gedung dan berencana untuk makan malam bersama istrinya, di mana dia dikejutkan dengan kemunculan beberapa anak didik si pelatih yang tentu saja ini semua adalah perintah dari Raymond. Oh, we're making a YouTube movie. I'm not going. Not. Ketika siuman, di situ sudah ada si pelatih yang memperingatkan bos Dave untuk jangan pernah mengganggu Michael atau bisnisnya lagi, karena jika tidak, maka rekaman video dirinya semalam ketika bermesraan dengan seekor babi atau bagong akan tersebar luas di media, yang tentu saja itu akan menjadi hal paling memalukan dan aib yang tidak pernah bisa dia lupakan seumur hidup. Wouldn't have been the pig I would have chosen now. Setelah memberi pelajaran bos Dave, si pelatih pun langsung melaporkannya kepada Raymond bahwa tugasnya berhasil dilaksanakan, sehingga jika Raymond ada satu tugas lagi, maka itu akan menjadi tugas terakhirnya, karena pada dasarnya dia dan anak didiknya bukanlah gangster yang bisa terus melakukan pekerjaan seperti ini, sehingga diharapkan tugas terakhir ini bisa membayar semua kesalahan yang telah dilakukan oleh anak-anak didiknya. No, Ernie, it isn't. You need to understand the severity of your actions.
Kembali ke Michael yang berdasarkan informasi dari si detektif, Michael pun langsung menemui Matthew untuk melihat seberapa jujurkah dia dalam membina sebuah hubungan bisnis, di mana Michael memperlihatkan jasad Dry Eye yang sudah dibekukan dan bertanya apakah Matthew mengenalnya atau tidak. Awalnya Matthew menyangga semua tuduhan itu, tetapi ketika Michael memperlihatkan rekaman video yang diambil si detektif ketika dirinya dan Dry Eye tengah bersama, jelas Matthew tidak bisa berkelak lagi dan terpaksa mengakui bahwa dirinya lah otak dari semua konflik yang telah terjadi. Sebagai rekan bisnis yang sudah cukup lama saling kenal dan paham betul resiko seperti apa berkecimpung di dunia kriminal, tentu masalah seperti ini sudah sering terjadi dan Michael tidak pernah mempermasalahkan atau memasukkannya ke dalam hati, apalagi menganggapnya sebagai masalah pribadi. Tetapi ketika istrinya dilibatkan, apalagi ada seseorang yang berani menyentuh istri tercintanya, itu adalah cerita lain, di mana Michael yang sedari awal sudah sabar betul pun kini akhirnya kembali beringas dengan mengacungkan sebilah pisau dan meminta Matthew untuk memotong 1 kilogram bagian tubuhnya. Terserah mau bagian mata, tangan, kaki, perut, apa yang penting harus seberat 1 kilogram. Karena jika tidak, maka kedua anak buahnya akan memasukkan Matthew ke dalam freezer yang tentu saja dia akan tewas dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. My wife! Di sisi lain kita akan melihat si pelatih berhasil membawa si detektif ke hadapan Raymond, yang mana dengan fakta bahwa bos Dave sudah dibeli pelajaran dan tidak akan lagi mengganggu bisnis Michael, jelas si detektif tidak akan bisa menjual informasi itu kepada siapa-siapa lagi, dan justru sekarang informasi tersebut menjadi tidak ada harganya tatkala si pelatih memasukkannya ke dalam peti kecil yang akan dibuang ke tengah sungai Ciulan. So that's it. 3 strikes, we're good, right? Ketika dalam situasi ini, si detektif akhirnya mengeluarkan jurus terakhirnya berupa informasi penting yang benar-benar rahasia dan sangat-sangat penting, sebuah informasi yang Raymond dan Michael sendiri belum mengetahuinya. Anda ingat dengan orang Rusia yang berniat menembak Michael ketika di kafe tadi? Ternyata pria itu bukanlah utusan dari si Dry Eye atau Matthew, melainkan utusan dari orang pemerintahan Rusia yang merupakan mantan pimpinan Badan Intelijen Rusia, yakni orang tuanya si Aslan, si pemuda Rusia yang tak sengaja terbunuh saat misi penjemputan Laura. Nah loh, dan alasan kenapa si detektif bisa mengetahui tentang semua ini adalah karena dialah orang yang telah menjual informasi ini ke keluarga Aslan, di mana saat ini kediaman Raymond sudah didatangi oleh 2 pembunuh bayaran yang akan membunuhnya, juga si Michael yang nyawanya sedang terancam karena diculik oleh 2 pembunuh bayaran yang lain. Dan betapa terkejutnya Michael dan Raymond ketika mereka diselamatkan oleh orang yang tak terduga, yakni si pelatih dan anak didiknya yang berinisiatif untuk membantu mereka meski tugasnya sudah selesai. The bonds of retribution, I see it all before me. Not your sympathy, but spirits. Beberapa waktu berlalu setelah si detektif kabur, dia ternyata mendatangi sebuah perusahaan hiburan di Amerika, yakni Miramax, yang juga mendistribusikan film ini, di mana setelah semua informasinya sudah tidak laku lagi dan bingung dijual kemana, si detektif memilih untuk menulisnya menjadi sebuah skenario film, seolah sepanjang cerita tadi hanyalah sebuah fiktif belaka. Padahal memang iya. Now I want you to play a game with me, Fletcher. Setelah si detektif selesai ditangani, kini Michael bisa kembali hidup tenang, di mana rencana pensiunnya sepertinya harus ditunda dulu. Dan sekarang saatnya untuk menikmati malam yang panjang sambil main ucing sumput bersama sang istri. You must be the king, Agent. Tamat, ending yang cukup mengeraimkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bisnis ilegal memang bisnis yang bagus, tapi bukan bisnis yang baik. Lah, kan udah tadi.